teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tentang media pembelajaran, di mana ini merupakan salah satu tugas dari praktikum media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Angelika Susanti dengan NPM A1M022021. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Apa sih itu suhu? Suhu ini merupakan besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Meski dapat dinyatakan secara kualitatif, suhu ini sebaiknya dinyatakan dengan kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Bagaimana sih cara mengetahui suhu? Nah, teman-teman, untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif itu kita membutuhkan alat bantu pengukur suhu yang disebut dengan termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos dan meter. Termos artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi, termometer merupakan alat untuk mengukur derajat panas suatu benda atau disebut dengan suhu. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga sempit dan panjang, disebut dengan pipa kapiler, yang di dalamnya berisi zat cair, biasanya alkohol atau raksa merkuri, sedangkan bagian atas cairan adalah ruang yang hampa udara. Prinsip dasar kerja termometer adalah pemuaian zat cair. Dari sebuah termometer yang diisi dengan zat cair memiliki sifat termometrik. Sifat termometrik ini adalah suatu benda yang mudah berubah karena pengaruh suhu. Biasanya, zat cair yang digunakan sebagai pengisi termometer adalah alkohol atau raksa, yang dimana dua zat cair ini memiliki sifat termometrik yang lebih baik daripada zat cair lainnya. Terdapat tiga jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair, termometer bimeteral, dan termometer kristal cair. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang termometer zat cair. Termometer zat cair itu untuk mengukur suhu. Umumnya termometer zat cair ini menggunakan raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun sehingga bahaya jika termometer pecah. Alkohol untuk mengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Alkohol relatif lebih aman dan digunakan ketimbang raksa. Tentang suhu yang dapat diukur tergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Contohnya yaitu alkohol toluen dengan rentang minus 90 derajat hingga 100 derajat. Ada juga alkohol jenis ethylene alkohol dengan rentang minus 110 derajat hingga 100 derajat. Termometer zat cair biasanya digunakan untuk termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Selanjutnya yaitu ada termometer bimetal. Termometer bimetal adalah alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya didekatkan menjadi satu. Prinsip termometer bimetal adalah semakin tinggi suhu, semakin melengkung keping metal yang menandai perubahan suhu yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan logam yang satu memuai lebih panjang dibanding logam yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada termometer kristal cair. Termometer kristal cair biasa juga disebut dengan termometer kening. Ini karena cara penggunaannya dikhususkan untuk mengukur suhu tubuh manusia dengan cara diletakkan di kening. Termometer kristal cair berbentuk lembaran dengan kolom suhu. Apabila termometer ditempelkan pada kening organ yang diukur suhu tubuhnya, maka salah satu kolom akan berubah warna dan artinya suhu tubuh orang tersebut sama seperti angka yang tertera pada kolom. Selanjutnya itu ada perubahan akibat suhu. Yang pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat adalah bertambah besaran ukuran suatu benda padat karena kenaikan suhu. Nah, jadi jenis-jenis dari pemuaian zat padat itu sendiri yaitu adanya pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengalami pemuaian volume saja. Proses pemuaian zat cair lebih cepat daripada pemuaian zat padat. Contoh dari pemuaian zat cair adalah air dalam panci yang dipanaskan di atas kompor. Pada umumnya, zat cair akan memuai bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Sama halnya pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada gas hanya terjadi
pemuaian volume saja. Pemuaian gas lebih cepat dibandingkan pemuaian zat padat dan zat cair. Umumnya ketika gas dipanaskan pada suhu tertentu, maka volumenya akan bertambah. Bukti bahwa gas memuai jika dipanaskan adalah balon karet berisi gas atau udara akan meletus ketika dipanaskan. Nah guys, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan nantikan video saya